Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soleh dan solehah? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan senantiasa dilindungi Allah SWT. Apakah soleh dan solehah sudah siap untuk belajar fikih hari ini? Jika sudah siap, mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Soleh dan solehah, ada yang tahu tidak? Hari ini kita akan belajar apa? Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, untuk mengetahui tata cara sujud tilawah, sebab-sebab sujud tilawah, praktek sujud tilawah, dan persamaan dan perbedaan sujud tilawah dengan sujud syukur. Sebelum kita memasuki materi hari ini, masih ada yang ingat enggak? Minggu kemarin kita membahas tentang apa? Silakan soleh dan solehah tulis di kolom komentar. Minggu kemarin kita membahas tentang apa saja. Baik, kita masuk ke materi. Tata cara sujud tilawah di dalam sholat dan di luar sholat. Ternyata sujud tilawah itu ada dua macam soleh dan solehah, yaitu yang pertama ketika kita berada dalam sholat dan yang kedua ketika di luar sholat. Kemudian bagaimana cara sujud tilawah ketika kita sedang dalam keadaan sholat? Caranya, begitu mendengar atau membaca ayat sajadah dalam sholat, maka niat dan mengucapkan takbir untuk sujud. Kemudian sujud sekali dan membaca doa sujud, mengucapkan takbir saat bangun dari sujud. Lalu berdiri tegak, meneruskan bacaan ayat tersebut dan meneruskan sholat. Namun apabila dalam sholat berjamaah, makmum wajib mengikuti imam. Artinya, jika imam membaca ayat sajadah lalu bersujud, maka makmum wajib ikut sujud. Tetapi jika imam tidak sujud, maka makmum pun tidak boleh sujud sendirian. Kemudian yang kedua, ketika sujud tilawah di luar sholat, caranya begitu selesai membaca atau mendengar ayat sajadah, maka langsung menghadap kiblat dan niat melakukan sujud tilawah. Bertakbir dengan mengangkat kedua tangan, kemudian takbir untuk bersujud, lalu sujud dan membaca doa sujud. Setelah itu bertakbir untuk duduk, kemudian salam. Kemudian niat dalam sujud tilawah itu seperti apa, Bu? Jadi niatnya ini seperti ini, nak. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sujuda tilawati lillahi ta'ala. Ulangin lagi ya. Nawaitu sujuda tilawati lillahi ta'ala. Paham? Udah hafal? Selanjutnya bacaan dalam sujud tilawah. Bunyinya seperti ini. Sajjada wajhi lillazi khalaqahu wa sawarahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ulangi, kemudian ikutin ya soleh dan solehah. Sajjada wajhi lillazi khalaqahu wa sawarahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Mudah kan soleh dan solehah? Jangan lupa untuk dihafalkan ya. Kemudian sebab-sebab kita melakukan sujud tilawah. Jadi seseorang melakukan sujud tilawah itu karena ia membaca ayat-ayat sajadah atau mendengar bacaan ayat-ayat sajadah. Di dalam Al-Quran terdapat 15 ayat yang berkenaan dengan ayat-ayat sajadah. Di antaranya
Surat Al-A'raf ayat 206, Surat Al-Ra'd ayat 15, kemudian Surat An-Nahl ayat 49, dan lain-lainnya. Kemudian kita ke persamaan dan perbedaan sujud syukur dan sujud tilawah. Sudah ada yang tahu perbedaannya? Jadi persamaannya sujud syukur dan sujud tilawah. 1. Baik sujud tilawah maupun sujud syukur hanya dilakukan sekali sujud saja. Kemudian persamaan yang kedua, sujud tilawah dan sujud syukur boleh dilakukan pada waktu dilarang sholat. Kemudian persamaan yang ketiga, hukum sujud tilawah dan sujud syukur adalah sunnah. Persamaan yang keempat, pada sujud tilawah dan sujud syukur boleh tidak berwudu terlebih dahulu selama badan, tempat, dan pakaian bersih. Kemudian persamaan yang kelima, sama-sama dianjurkan menghadap kiblat. Sedangkan perbedaannya sujud tilawah dan sujud syukur, yang pertama, sujud tilawah dapat dikerjakan di dalam sholat maupun di luar sholat. Sedangkan sujud syukur hanya boleh dikerjakan di luar sholat dan tidak boleh melakukan sujud syukur di saat sholat. Kemudian perbedaan yang kedua, sujud tilawah dikerjakan karena mendengar atau membaca ayatai sajadah. Sedangkan sujud syukur dikerjakan karena hanya mendapatkan nikmat dari Allah SWT atau karena terhindar dari bahaya yang mengancam dirinya. Bagaimana soleh dan solehah? Faham materi hari ini? Jika sudah faham, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.